Selamat pagi, perkenalkan nama saya Wahyu Mujiono, NIM 95-220F26, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 LPTK Universitas Kristen Satya Wacana Solo 3. Hari ini 13 Juni 2023. Saya akan melaksanakan UKIN di SMK Negeri 1 Susukan Kabupaten Banjarnegara. Mohon dukungannya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Oke, sebelum pembelajaran dimulai hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Salah satu dari kalian mohon pimpin doa. Mega silakan. Siap gerak. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih. Gimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Sehat beneran atau ada kendala? Sehat ya. Oke. Sebelum hari ini dimulai sudah terhubung ke presentasi Bapak? Sudah. Oke, ya. Namun demikian, nanti Bapak mau absen dulu ya. Tak panggil satu-satu ya. Aisyah. Aprilia. Bunga. Dia Olivia. Oke. Elva. Oke. Fani. Venita. Di sebelah mana? Oh itu ya. Vina, Hafizah Rahma, Harti, Kauni. Oke, sebelah sini ya. Latifah. Oh, sini. Oke. Mega. Niken. Relita. Oke. Rifka. Oke. Sarah. Sofi Ayu. Stevi. Oke, terakhir Tuti. Oke, terima kasih hadir semua ya. Kemudian sudah terhubung ya semuanya ya? Sudah. Oke, Bapak pengen tahu nih, ayo kondisi kalian sebelum pembelajaran gimana? Yuk, silahkan tuliskan nih. Biasa aja. Suasananya biasa aja. Happy. Oke. Terus, apa lagi? Wow, baik-baik saja, excited, enjoy. Oke. Oke, happy, baik-baik aja, kayak biasa, baik aja. Sudah semua? Oke, terima kasih ya. Ya, sebagian besar dari kalian suasana hatinya baik. Ini awal yang baik untuk memulai pembelajaran ya. Terima kasih. Oke, selanjutnya Bapak punya kutipan bijak buat pagi ini. Salah satu baca, Stevi. Belajarlah dari yang terbaik, lakukan yang terbaik, bekerjalah dengan orang-orang terbaik, berdoalah dan yakini yang terbaik, maka keajaiban tercipta. Oke, terima kasih ya. Jadi seperti ini diambil dari quotes-nya Pak Tung Desem Waringin, salah satu motivator nomor 1 di Indonesia ya. Ini bisa jadi inspirasi buat kita ya. Learn from the best, ya. Do the best, work with the best, pray and believe the best, and miracle happen. Nah, ini juga bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Lakukan segala sesuatu itu secara all out atau secara sungguh-sungguh. Maka kamu akan memetik hasil dari kesungguhan itu tadi. Berikutnya adalah di minggu kemarin kita sudah belajar apa? Ya, mikrotik. Kita sudah belajar tentang fitur-fitur mikrotik, jenis-jenis mikrotik, dan juga bagaimana remote mikrotik itu menggunakan aplikasi Winbox. Nah, hari ini kita mau belajar apa? Ada yang tahu? Ya, tadi sudah ada di judulnya itu. Ya, hari ini kita akan belajar mengkonfigurasi mikrotik router sebagai internet gateway dan hotspot server. Apa sih fungsinya? Ketika kita punya banyak user, ya sebut saja hotspot, dan juga komputer seperti ini, tentunya kita butuh satu alat yang menjembatani biar komputer-komputer ini bisa connect ke internet. Ya, difungsikan salah satu router sebagai gateway atau pintu gerbang keluar ke internet. Yang kedua adalah hotspot itu sendiri. Ya, kamu bisa bayangkan
Kalau satu password dipakai oleh banyak orang, hasilnya apa? Mungkin berebut, terus keamanannya juga nggak terjamin. Nah, MikroTik memberikan penawaran fitur khusus yang namanya hotspot server. Nah, dengan fitur ini nantinya kita itu bisa mengatur lebih stabil, lebih adil juga di sisi pembagian kecepatan. Nah, perlu kamu ketahui manfaatnya apa? Sebagian besar kayak sekolah, mungkin rumah sakit, perkantoran membutuhkan fitur ini karena mereka sudah pasti memiliki jumlah komputer yang tidak sedikit dan juga pengguna yang banyak. Nah, untuk jasa di bidang ini tentunya sangat menjanjikan. Maka dari itu hari ini yuk belajar bareng-bareng gimana sih cara men-setting atau mengkonfigurasi router MikroTik biar bisa berfungsi sebagai gateway sekaligus hotspot internet. Tujuan pembelajaran hari ini ya, nanti akan ada penjelasan dan juga praktik. Nah, setelah mendengar penjelasan dan juga mengikuti praktik, diharapkan satu, kamu bisa mengkonfigurasi MikroTik sebagai internet gateway dan hotspot server menggunakan apa? Aplikasinya Winbox. Oke, tentunya dengan tepat dan benar ya, alias tidak mengalami kesalahan atau error. Yang kedua, setelah kamu nanti berhasil mempraktikkan ya, nanti kamu presentasikan hasilnya. Ya, hasil konfigurasimu MikroTik sebagai internet gateway dan hotspot server bisa kita cek nanti menggunakan smartphone atau HP Android seperti itu. Apakah konfigurasimu berhasil atau belum? Nah, kalau belum, kendalanya di mana, solusinya bagaimana? Seperti itu ya. Oke, tentunya dengan bertanggung jawab karena ini nanti akan merepresentasikan hasil pekerjaan kalian. Seandainya kalian dikasih pekerjaan untuk mengkonfigurasi ini, tentunya harus bisa dipertanggungjawabkan. Nah, kemudian untuk materi hari ini, alur dan nanti ada penilaiannya. Yang pertama, materinya yang akan kita bahas hari ini adalah seputar praktik tentang internet gateway. Yang kedua, hotspot server ya. Nanti alat yang kita gunakan juga ini namanya MikroTik RB941 atau hub light. Kemudian ada kabel tentunya dan pasti ada akses internet. Itu sudah tersedia nanti informasinya di LKPD. Yang kedua, alur pembelajaran yang akan kita ikuti hari ini adalah yang pertama, nanti Pak Guru akan kasih tutorialnya dulu, demonstrasinya dulu. Kemudian habis itu kalian bentuk kelompok, lakukan diskusi, coba praktik secara teamwork ya. Karena di dunia kerja kita juga harus bisa bekerja secara tim, tidak berdiri sendiri. Kemudian nanti praktikkan. Nah, hasil praktiknya itu apapun hasilnya presentasikan. Nanti presentasinya sederhana saja. Apakah router yang kamu setting terhubung ke internet? Apakah HP-nya nanti bisa menampilkan halaman login hotspot? Kemudian di login jadi enggak? Gitu aja. 3 parameter aja. Kemudian nanti untuk menguji pemahaman kamu biar lebih bagus lagi, ada penilaian kuis sederhana. Yang terakhir, simpulan dari kegiatan kita hari ini dan tentunya pasti ada refleksi dari beberapa di antara kamu sekalian. Kemudian penilaian yang akan kita pakai, yang pertama adalah penilaian sikap. Ya, ini Pak Guru akan amati nanti keterkaitannya dengan tanggung jawab ketika dikasih tugas apakah mengikuti sesuai instruksi. Terus kerjasama, bagaimana kamu kerjasama dalam satu tim. Disiplin, apakah tepat waktu. Kemudian aktif enggak ketika nanti temanmu mempresentasikan atau ketika kamu lagi berusaha, apakah saling support satu sama lain atau tidak. Yang kedua, pengetahuan nanti kita uji pakai kuis kecil. Kemudian yang terakhir, keterampilannya sudah pasti melalui diskusi dan presentasi yang nanti akan kamu. Kita mulai dulu dengan pretest dulu nih, Pak Guru pengen uji pengetahuan kamu kemarin apa masih ingat apa enggak. Silakan bergabung menggunakan kode yang sudah ada, gunakan Elisa. Menunya live biar kita bisa tergabung dalam interactive presentation ya. Oke, sudah berapa anak tergabung? Ya, ada Bunga, Latifah dan teman-temannya. Siap semuanya? Oke, kita mulai ya. Gak apa-apa, ini hanya untuk menguji ingatan aja, gak masalah. Oke. Waktu habis. Kita lihat jawaban yang benar apa? Gateway ya tadi, kemudian ternyata betul semua ya. Ada yang masih belum betul. Oke, nggak apa-apa.
Ya, gateway adalah pintu gerbang, firewall itu adalah perlindungannya, routing ini merutekan, dan load balance membagi aksesnya. Oke, nggak apa-apa. Berarti nanti perlu kita pertegas lagi ya. Ternyata yang menjawab tercepat siapa? Sofi. Oke, Sofi, terima kasih. Yang kedua ada Mega dan teman-temannya. Ini Pak Guru akan demokan dulu ya cara melakukan konfigurasinya. Masing-masing di mejamu nanti akan tersedia Mikrotik router boot ya RB941. Nah, yang perlu kamu siapkan apa? Mikrotiknya, kemudian PC, kemudian kabel power dan juga kabel data. Kabel datanya berarti UTP ya. Oke, seperti ini. Ya, perhatikan untuk nyeting ini adalah dimasukkan ke port nomor 2, jangan ke port nomor 1 karena port nomor 1 nanti akan kita suplai akses internet. Oke, ini saya Oke, nanti gunakan software Winbox ya. Maka Mikrotik yang sudah terhubung ke PC kamu akan terdeteksi. Nah, silakan gunakan MAC address untuk melakukan setting seperti ini. Ya. Lebih lengkapnya nanti akan ada petunjuk di LKPD yang bisa kamu ikuti. Pak Guru hanya kasih demo cepatnya aja ya dulu ya. Oke. Untuk yang pertama kamu lakukan adalah ini di cancel aja dulu. Ini bersihkan dulu, ya, biar tidak bingung. Oke, yang pertama adalah kita lakukan merubah identitasnya dulu. Kasih nama dulu, misalnya routernya kayak gini, Pak Guru ya. Oke, apply, oke. Yang kedua adalah lakukan setting interface, namanya dirubah. Sesuai LKPD, namanya internet. Untuk port nomor 1, Ether 1 ya. Yang kedua adalah yang nanti terhubung ke PC. Oke, kemudian yang kita setting ini secara bawaan dia nonaktif, harus diaktifkan dulu. Kemudian diganti dengan nama hotspot ya, WLAN hotspot. Oke, seperti ini. Oke, kita berhasil merubah nama untuk masing-masing interface atau port. Berikutnya adalah kita memberi IP. Ya, ada di menu IP, address. Ya, kita gunakan berarti berapa, Mbak? 100. Misalnya contoh ini punya Pak Guru mejanya 100 ya. Jangan lupa gunakan /24. Kemudian untuk portnya pilih ini. Ya, jangan sampai keliru. Oke. Ulangi untuk port yang lain. Nah, reachable Ether 1 internet. Artinya akses internet terdeteksi di port 1. Kemudian, bagaimana cara kita menguji apakah ini sudah berhasil atau tidak? Gunakan new terminal. Ya, ketika minta password, gunakan Ctrl+C aja untuk membypass dulu. Ya, melewati seperti itu. Kita gunakan perintah ping google.com. Ya, ping spasi google.com, kemudian ketik enter. Nah, ketika mendapati balasan seperti ini, ya, itu ada nomor IP depan, kemudian ada time-nya, angkanya muncul, itu artinya Mikrotik kita berhasil terhubung ke internet. Atau dapat dikatakan konfigurasi kita menyeting Mikrotik sebagai gateway berhasil. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut satu langkah lagi. Bagaimana membuat Mikrotik selain sebagai gateway juga sebagai hotspot server. Caranya gampang, tinggal tambahkan di menu ini aja. Wireless, kemudian di double klik saja. Oke, kita lihat hasilnya apa ketika sudah disetting seperti ini. Bisa dilihat akan muncul di sini. Nah, seperti ini. Tetapi nanti kalau kita koneksikan, itu nggak akan langsung berhasil. Kenapa? Karena belum disetting hotspot seperti itu. Baru namanya saja. Lanjut ke IP hotspot. Kemudian sebelah sini ketik hotspot setup, masuk ke jaringan. Nah, kalau ada pesan begitu dan muncul seperti ini, berarti settingannya sudah berhasil. Kita buktikan dengan masukkan user tadi. Now you are login, terhubung. Berarti
Singkatnya, setting kamu sebagai hotspot server MikroTik-nya berhasil. Tinggal menambahkan user-user yang lain dengan kecepatan atau varian yang lain. Begitu? Ada pertanyaan? Belum ya? Oke, sekarang kita LKPD-nya udah terima? Belum ya? Oke, nanti kita bagi kelompoknya dulu. Yang pertama, ini karena ada anak 20 berarti kita bagi jadi 5 kelompok. Yang pertama, Hafizah Rahmah. Oke, yang kedua, ini ya kelompoknya Hafizah ya. Hafizah, Diah Olivia, Latifah Zalfa, Rifka. Itu kelompok pertama. Sebelah mana? Oh ya, oke, nanti menempatkan diri ya. Kemudian yang kedua, kelompok 2 ya. Aisyah, Aprilia, Bunga, Vina. Oke. Yang ketiga, Mega, Sofi, Venita, Tuti. Oke, sip. Berikutnya, Stevi, Elva, Fani, Kauni. Oke. Yang terakhir adalah Niken, Relita, Harti, dan Sarah. Oke, ya silakan menempatkan diri. Satu kelompok berisi 4 anggota. Kemudian perwakilan kelompok silakan maju mengambil LKPD yang sudah saya siapkan. LKPD ini sudah berisi instruksi yang sama seperti Pak Guru tadi jalankan. Jangan lupa diisi. Ya, jangan lupa diisi. Terima kasih. Ya. Waktunya adalah 25 menit ya untuk mengerjakan. Silakan berdiskusi, boleh cari referensi, kalau ada kesulitan juga tanya juga boleh. Ya, jangan malu-malu untuk bertanya karena itu butuh ketelitian. Tulis nama kelompoknya, kemudian nanti yang sudah ini, yang sudah itu dicentang. Yang sudah berhasil dicentang itu nanti membantu kita biar memudahkan langkah-langkahnya ya. Yang ini gimana? Ada kendala kah? Gimana? Ini kan ada X-nya diganti apa? Oh ya, untuk X-nya diganti nomor urut ya. Ini 10, 11, 12, 13, 14 ya. Kenapa nggak boleh 1? Karena satunya udah dipakai di gateway-nya server pusat ini. Distance, ya boleh diisi, boleh enggak, itu otomatis. Coba diklik dulu apply. Nah, unreachable ya. Coba kabelnya dipasang. Nanti hasilnya bagaimana? Coba lihat, nanti perubahannya setelah kabelnya dipasang gimana? Nah, itu artinya akses internetnya udah masuk. Sekarang tinggal dicek. Ikuti langkah selanjutnya. Dicek new terminal pakainya. Oke. Gimana? Ini kan tadi udah benar, tapi tiba-tiba jadi merah harganya. Ini kenapa? Oh, merah? Mana? Itu tuh yang bilang. Tadi nggak merah, Pak. Oh, kamu belum ini. Sorry ya. Ini bikin dulu dong gateway-nya. Sudah, masukin gateway-nya dulu. Tadi belum ya? Yang 10. Masukin ya, ketik aja 10 10 100.1. Oke, coba di apply dulu. Kemudian oke. Itu. Sudah kan? Nyalakan AS kan? Nah, Ini gimana pakai yang ini? Tadi itu nggak merah nggak tadi sebelumnya? oh, nggak apa-apa, ini kan karena belum ada itunya apa? Ada yang connect. Nah, nanti kalau udah connect dia baru jalan. Coba dicek aja. Di ping. Kabelnya udah dipakai. Oke, sip. Diabaikan. Diabaikan dulu. Nah, seperti itu. Coba. Oke. IP-nya udah dikosongi ya berarti ya. Tinggal disable enable coba. Dalam. Gimana? Ini kan udah kayak gini. Yes. Terus? Ini udah termasuk apa belum? Ini user profile itu ibarat kayak cetakannya. Berarti kamu harus tetap bikin usernya. Ya, jadi misalnya kita bikin user siapa, ngikutnya profilnya siapa gitu loh. Ngikut settingan siapa. Misalnya kayak siswa dibatasi kecepatannya 128 nih. Nah, kalau kamu bikin user di set ke siswa, maka kecepatannya akan ikut itu. Oke, terima kasih. Oke. Jadi Oh, belum. Sebentar. Maaf ya. Kita lihat dulu apa sih masalahnya. Nah, nanti ini kamu cari tahu dan jadi catatan. Oh, ini udah betul. Berarti ada yang belum betul adalah di sini. Kita lihat. Tadi nyetingnya di mana? Di IP DHCP server ya. Oh, belum dibikin ini. Ya, nanti kita akan lihat hasilnya bareng-bareng. Nah, itu nanti jadi catatan ya. Ternyata ada step yang kelupaan menjadikan salah satu fungsinya nggak jalan gitu. Ini kan ya? Kan ini 3 hari.
Iya, yang lokotnya. iya. Nah itu tadi udah dicoba terus dilupain terus ini. Oh iya, nanti nggak apa-apa. Dicatat ya, nanti jadi belajar, nggak masalah. Nanti tak tunjukkan. Itu ada di cuki sama di aktif. Nah, ini pertanyaan menarik nih, nanti bisa ditanyain ya. Jadi gimana nih misalnya saya mau pindah HP nih, gimana cara logoutnya? Itu ada caranya nanti di situ. Itu kita lihat tab aktif sama cuki, cookies ya, cookies ya bahasanya. Nah nanti dihapus karena dia akan ketanam di situ selama waktunya masih ada, berarti kamu nggak usah login lagi, ceritanya begitu. Aja bebas siswa misalnya. Bebas itu gini ceritanya, jadi misalnya nih kamu mau bikin akun Aisyah itu masuk kelompoknya siapa? Kelompok guru atau kelompok siswa? Kalau masuk kelompok guru maka kamu akan dapat settingannya guru, kecepatannya, terusan mungkin batasan perangkatnya. Tapi kalau misalnya dimasukin profilnya siswa, maka kamu akan ikut settingannya siswa, kecepatan dan mungkin batasannya gitu. Itu jadi kayak profil itu lebih ke arah settingan yang dikasih untuk user yang kamu buat gitu ya. Oke, dicoba aja, hati-hati ya, huruf besar kecil itu beda loh. Ini kan mau bikin user, saran saya pakai yang kecil aja karena rawan salah, case sensitif, besar dan kecilnya huruf dibedakan. Password jangan lupa. Sudah? Tapi kalau yang pas user profilnya ini kan hurufnya besar. Nggak apa-apa. Yang dipakai adalah ini. Oh yang buat yang Iya, itu untuk yang, login itu tetap melihatnya ini. berarti yang ininya ntar kalau masuk ke yang jaringan itu kan ada guru sama password. Iya, ada user sama password. Nah, yang dipakai itu dari sini. Lah, kalau ini dia nggak masalah. Artinya mau huruf besar kecil nggak jadi soal. Bahkan istilahnya angka ngaco saja boleh. Oke semuanya, waktunya habis. Ya, ini saatnya kita masuk sesi presentasi. Perwakilan 2 orang dari masing-masing kelompok, saya persilakan maju ke depan untuk menginformasikan hasil praktik dari masing-masing kelompok tadi. Ya, ada 3 hal yang mungkin bisa kamu sampaikan. Yang pertama, hasil ping routernya tadi berhasil atau tidak. Ya, ada balasannya atau RTO atau request timeout. Yang kedua, nama wifi-nya yang sudah dibuat tadi tampil enggak? Nanti kita cek bareng-bareng juga boleh. Nah, kemudian pakai HP kita cek bisa nggak terhubung ke sana. Oke. Yang terakhir adalah ketika sudah bisa terhubung HP-nya, nanti muncul enggak ininya tampilan login hotspot. Terus kamu cobakan user yang sudah dibuat. Kalau bisa login berarti berhasil dan praktiknya sempurna. Seperti itu. Oke, kita mulai dari kelompok mana ya? Acak aja ya. Mungkin dari kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Begitu? Oke. Yang pertama, silakan perwakilan dari kelompoknya Mega. Oh, Mega sama Sofi ya. Oke, silakan. Ini. Bawa HP-nya ya, nanti dikasih lihat ke teman-temannya, biar teman-temannya juga nanti aktif ya, tanya. Pasti ada permasalahan tadi ketika nyeting. Silakan. Selamat pagi teman-teman. Bagaimana perasaannya setelah praktek? Oke, perkenalkan, saya mewakili kelompok 1. Sebelumnya, perkenalkan anggota kami yang terdiri dari saya sendiri, Mega Triuliana, dan Sofi, ada Venita, dan juga Tuti. Nah, di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Pertanyaan-pertanyaan yang akan kami jawab diantaranya, hasil ping router dari kelompok kami berhasil. Lalu SSID muncul dapat tersambung. Sebelumnya minta tolong kepada Rifka, mungkin bisa. Namanya apa? Namanya Sometuna. Oke, coba dikoneksikan. Kita lihat bareng-bareng ya. Nanti ditanyakan kalau misalnya ada hal-hal yang lihat. Oke, kita lihat. Ya, berhasil atau tidak? Berhasil. Oke. Bisa. Kemudian Usernya siswa, S-nya besar. Passwordnya 456. Terhubung itu ya? Ya, ini terhubung. Begitu. Gimana? Ada pertanyaan mungkin? Untuk temanmu? Terkait presentasinya gimana?
Ada nggak permasalahan mungkin yang tadi dialami mungkin dari kelompok ini? Permasalahannya apa? Permasalahan yang kami alami diantaranya kurang teliti, Ya, permasalahan pertama kurang teliti membaca instruksi, kemudian kurang teliti membaca instruksi, kemudian pada saat proses setup user lupa ditautkan ke siswa atau guru, jadinya ketika tersambung nggak bisa. Ketika akan login di halaman login tidak bisa. Permasalahan lainnya setelah login tersambung tidak bisa dilupakan jaringan. Karena apa? Karena pada saat pengaturan di setup profil, setup user, pada cookies masih ada batas limit terhubung 3 hari. Lah, pada saat itu kelompok kami melakukan penghapusan pada aktif, iya itu penghapusan di sini. Ya, Iya. itu tadi problem yang dialami oleh kelompoknya Mega, yang mungkin saya pastikan juga terjadi di beberapa kelompok yang lain. Yang pertama tadi adalah kekeliruan, hal kecil misalnya ada yang terlupa atau ketika setting itu ada yang tidak sesuai, maka seringkali mengganggu untuk proses setting berikutnya. Yang kedua adalah tadi permasalahannya adalah lupa menyambungkan ini profil ini dengan user profile yang sudah dibuat. Hasilnya nanti user yang kamu buat itu tidak mengikuti settingan yang sudah ditentukan sebelumnya. Yang terakhir adalah kalau sudah login harus menunggu 3 hari untuk bisa login lagi seperti itu. Nah, untuk membuat hal itu tidak terjadi bisa dilakukan remove di sini. Nah, ini di remove, kemudian di cookies juga di remove. Kamu bisa lihat di sini ada expire skin. Nah, artinya dia akan kadaluarsa dalam waktu 3 hari dan sendirinya akan di-load. Seperti itu ya. Oke, terima kasih. Yang lain ada pertanyaan mungkin? Belum? Oke, silakan bisa ditutup. Sekian dari kelompok kami. Kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian. Terima kasih. Luar biasa. Kelompok berikutnya. Monggo, silakan. Halo teman-teman, selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 2 mau mempresentasikan hasil dari mikrotik kami. Pertama, kita bisa ngeping dan mendapat balasan dari Google. Kedua, muncul Bisa dibantu mungkin di sini. Ya, SSID-nya apa namanya? Kavavi. Oke, coba dibantu Mbak. Sorry. Ah, itu. Nah, muncul. Coba dikorekan apakah tampil login? Ya, kita lihat bareng-bareng. Oke, tampil ya. Dan tampil Oke, coba usernya dimasukin. username-nya siswa S-nya kecil. Maksudnya? 456. 456. Oke, coba maksudnya. Oke, klik login. Oke, sekian dari kelompok kita. Terima kasih banyak. Bila banyak salah, mohon maaf. Beri aplaus dulu ya. Yuk berikutnya. Perhatikan, ini ada hal menarik. Perhatikan. Ketika error, tidak masalah. Ini sebenarnya benar. Kemudian ada muncul pesan error seperti ini. Biar kita belajar bareng-bareng. Adakah yang tahu jawabannya kenapa ini? Ya, gimana Mbak? Mungkin tadi kelompok kami juga ngalamin yang belum ditahukan ke user. Oke, terus? Masih default tadi. Nah, betul ya. Jadi ada nyambung. Ini perhatikan. Nomor sessions are allowed for user siswa. Jadi tidak boleh ada lagi perangkat yang menggunakan akun siswa. Artinya apa? Kemungkinan profil yang digunakan oleh user siswa hanya membatasi share usernya 1. Ya. Gimana kalau pengen pakai user? Maka ini harus tadi yang di dalam kelompok itu aktifnya itu dihilangkan dulu sama cookie-nya. Coba kita lihat ya nanti di prakteknya.
Oke ya, berhasil itu ya. Nah, itu tadi ada temuan satu permasalahan jadi kita belajar. Ini nggak apa-apa, ini iklan ya. Ya, jadi kita belajar bahwasanya ketika share usernya hanya dibatasi satu, maka hanya bisa dipakai di satu perangkat. Kalau share usernya 10, maka akan ada 10 perangkat menggunakan akun yang sama. Oke? Terima kasih. Berhasil ya. Beri tepuk tangan dulu. Silakan ditutup. Atau ada pertanyaan? Oh ya, ini ada pertanyaan satu dari Sarah. Silakan. Kendalanya apa? Kendalanya kurang teliti dalam mengkonfigurasi mikrotik. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya, berhasil ya. Oke. Bisa disampaikan juga mungkin selama tadi melakukan konfigurasi ada kendala atau permasalahan yang Cukup banyak, Pak. cukup banyak. Bisa juga salah satu, salah duanya. Kabelnya lupa dicolok. Ya, kemudian apa lagi? Terus tadi sempat ada kesalahan waktu di bagian penempatan user profile buat yang nama ini tuh kita taruhnya bukan di user profile tapi di usersnya loh, jadi itu nggak kesambung. Oh, iya. Terus sempat alamat IP-nya juga nggak keluar. Ya, banyak sekali. Ya banyak sekali. Ya. Ini kan baru kita uji coba hari ini, hasilnya sudah luar biasa, banyak berhasilnya ketimbang yang belum berhasil. Ada lagi mungkin yang mau disampaikan? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan mungkin? Ya, sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke, terima kasih atas presentasinya, luar biasa sekali. Ternyata 100% berhasil semua. Ini juga tidak serta-merta berhasil ya. Tadi seperti yang diceritakan ada beberapa proses dan kendala yang umumnya memang dialami ketika kita melakukan konfigurasi di mikrotik. Memang di sini dituntut ketelitian dan juga kesabaran. Karena seringkali terburu-buru itu ada yang terlupa. Terlupa satu hal itu berimbas pada proses berikutnya. Dan ketika kita berusaha memperbaiki, ya itu menjadikan kita belajar lebih banyak. Seperti itu ya. Oke. Selanjutnya, oke, untuk membuat kamu lebih paham lagi tentang apa yang kita kerjakan hari ini, silakan ambil HP-nya. Kita jawab kuis interaktifnya. Oke, siap? Actionat, ya, tadi ada action ya. Pada router mikrotik yang digunakan dalam praktek ini adalah ada Masquerade, Tar-Pit, Reject, Block, dan Elo. Mana itu? Silakan, yuk dijawab aja. Tadi ada yang kita setting itu. 3, 2, 1. Kira-kira jawabannya apa? Ya, Masquerade. Betul. Oke, masih ada yang keliru sedikit. Nggak apa-apa, masih belajar. Jadi Masquerade itu tadi prosesnya adalah membuat komputer kita itu bisa dikenali oleh jaringan internet. Lanjut ya, sepertinya masih ada lagi. Kita punya satu soal lagi. Siapakah yang jawabannya? Oh, selamat buat Mega ya. Yang kedua ada Sofi, 3 Stevi, Rifka, Fani, dan teman-temannya. Oke, nggak apa-apa, tetap semangat. Pertanyaan terakhir, yuk. IP gateway yang digunakan tadi itu berapa yuk? Masih ingat? Jawabannya adalah 3, 2, 1. Waktu habis. Wih. Ya, ada satu, nggak masalah. Hasilnya siapa? Ya, beri aplaus yang meriah. Oke, ya, Mega. Selamat dapat 2-3 poin. Nanti bisa ditukar ongkir gratis. Oke, ya tidak terasa kita sampai di penghujung pembelajaran kita hari ini. Saya nanti minta beberapa dari kamu untuk memberikan refleksi ya atas apa yang sudah kita kerjakan. Kira-kira apa sih yang sudah kamu dapatkan? Pengalaman apa yang barusan kamu pelajari? Silahkan sekarang tuliskan aja dulu di HP kamu. Nah, ini kan menarik jadi. Kadang-kadang kalau disuruh ngomong kan pada diem. Nah, kalau nulis pada banter. Silahkan. Refleksikan secara singkat aja apa yang sudah kita pelajari hari ini.
kamu hari ini jadi belajar tentang apa, menemukan apa, tulis saja, bebas. Ya, kendalanya mungkin. Ya, Steffi sudah menuliskan. Saya menemukan banyak hal baru dari yang awalnya di awang-awang. Awang-awang itu apa? Angan-angan. Ya, dan berakhir bisa hafal. Wah, so sweet sekali ini. Plot twistnya hafal. Nah, seperti itu. Niken, jadi paham cara semiotik. Terima kasih Niken. Yuk, yang lain? Ada yang masih ngetik ya? Oke, silakan. Oke, belajar minggu lumayan, bikin belajar baru. Sip. Ya, ternyata menyenangkan. Belajar menyeting hotspot dan menambah pemahaman yang lebih. Dulu kurang paham, sekarang jadi paham. Terima kasih Aisyah. Lebih paham tentang semiotik. Oke, Zalfa, ini siapa lagi ada? Sangat menyenangkan, terima kasih. Dari mulai ini jadi lebih paham. Yuk, sip. Sudah ya? Sudah semua ya? Terima kasih atas refleksinya. Kemudian berikan penilaian untuk pembelajaran hari ini. Dari materinya, mungkin pembawaan materinya oleh guru, kemudian suasana kelasnya. Silakan beri nilai dari rate bintang 1 sampai 5. Ya, ini bebas, jangan khawatir karena kerahasiaan terjamin. Saya tidak akan tahu siapa yang mengirim, dan ini fair. Oke ya, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, ditutup. Terima kasih atas feedback positifnya, semoga bermanfaat, dan sebelumnya juga saya ajak kamu mari beri aplaus untuk kita semuanya. Ya, hari ini kita telah belajar bagaimana mengkonfigurasi Mikrotik sebagai internet gateway dan juga server hotspot. Ya, itu manfaatnya banyak sekali, terutama kayak sekolah yang punya user banyak. Kita tidak akan kerepotan ketika satu password berbagi untuk banyak orang. Tentunya lebih aman pula. Nah, untuk pertemuan yang akan datang, ya kita akan melangkah lebih jauh lagi. Yang sudah kita pelajari hari ini dikombinasikan dengan aplikasi tambahan yang bisa dimanfaatkan untuk membuat voucher. Nah, kamu lihat beberapa usaha seperti RT/RW.net yang memanfaatkan internet berbasis voucher itu cukup menjanjikan. Nah, minggu depan kita belajar lebih seru lagi, lebih menyenangkan lagi, dan tentunya lebih manfaat. Gitu ya? Oke, jangan lupa nanti Pak Guru juga ingatkan setelah praktek ini kita selalu apa yuk? Merapikan. Ya, sebagaimana budaya kerja adalah kerapian, kedisiplinan, ketertiban, dan teman-temannya. Oke? Ada lagi pertanyaan sebelumnya terkait pembelajaran kita hari ini? Tidak? Oke, sebelum pembelajaran kita berakhir, mari berdoa semoga apa yang telah kita pelajari hari ini bermanfaat dan memberikan kebaikan untuk kita di kemudian hari. Salah satu pimpin doa boleh? Ya, terima kasih atas partisipasi dan kebersamaannya. Sangat menyenangkan sekali bersama kalian di pembelajaran hari ini. Saya tutup dan akhiri. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.